Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu pengertian tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungannya. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di masyarakat tempat ia berada. Vaden Orlensky serta Sunardi mengatakan seorang dikatakan mengalami gangguan pribadi apabila memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik berikut dalam kurun waktu yang lama, yaitu ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas atau indera maupun kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya atau dan pendidik. Yang ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai dengan perasaan yang di bawah keadaan normal. Yang keempat, mudah terbawa suasana hati, emosi labil, ketidakbahagiaan atau depresi. Dan yang terakhir, kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau sekolah. Simptom gangguan emosi dan perilaku biasanya dibagi menjadi 2 macam, yaitu externalizing behavior dan externalizing behavior. Externalizing behavior memiliki dampak langsung atau dampak yang tidak langsung terhadap orang lain, contohnya perilaku agresif, membangkang, tidak patuh, berbohong, mencuri, dan kurangnya kendali diri. Internalizing behavior mempengaruhi siswa dengan berbagai macam gangguan seperti kecemasan, depresi, menarik diri dari interaksi sosial, gangguan makan, dan kecenderungan untuk bunuh diri. Baik, di sini masih bersama dengan tema kita yaitu tunalaras. Tunalaras di sini setelah kita melihat dari pengertian itu dijelaskan mengenai tunalaras. Kemudian apa sih klasifikasi dari tunalaras itu? Di sini secara singkat kami jelaskan klasifikasi tunalaras itu ada dua secara umum. Yang pertama yaitu socially maladjusted children. Apa itu? Yaitu anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran, norma-norma masyarakat dan kebudayaan setempat, baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat luas. Jadi, terus kemudian kelompok ini dapat diklasifikasikan menurut berat ringannya kelainan perilaku. Itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, semi-socialized children. Apa itu? Kelompok anak yang masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu, semisal dalam kelompok belajar atau kelompok bermain saja. Terus kemudian B, socialized primitive children. Apa itu? Yaitu anak yang dalam perkembangan sikap-sikap sosialnya sangat rendah yang disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tuanya pada masa kecil. Ya, kita ambil contoh sampelnya itu anak yang semisal anak di jalanan atau anak yang tidak dapat pengawasan seperti anak yang ditinggal orang tuanya bekerja atau merantau selama beberapa tahun, kemudian mempengaruhi dari perkembangan anak itu. Terus yang ketiga itu unsocialized children, yaitu kelompok anak-anak yang
yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Berarti dari semi, kemudian ada yang menengah ke atas, kemudian ada yang berat. Yang semisal berat itu yang seperti apa? Kita lihat dari contoh-contoh yang di atas itu. Anak-anak yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga tidak bisa dan juga tidak ada pengawasan dari orang tua, dan ditambah dari anak-anak itu yang semisal kurang bergaul atau semisalnya, atau yang semisal ada tekanan-tekanan batin gitu ya. Kemudian yang kedua itu emotionally disturbed children ya. Yang pertama kan socially maladjusted children, yang kedua itu emotionally disturbed children. Apakah itu? Yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, terus penderita atau bertingkah laku psikotis. Terus, menurut berat ringannya gangguan perilaku, kelompok ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja itu? A, atau yang pertama itu gangguan jiwa psikotik, yaitu tipe yang terberat yang sakit jiwanya, bisa dicerna, bisa. Terus kemudian B, atau yang kedua gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya jadi lebih ringan dari psikotik. Terus yang C atau yang ketiga gangguan psikosomatis, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu emosi sebagai akibat adanya tekanan mental, gangguan fisik, reinforcement, dan faktor-faktor yang lain. Kalau yang tadi itu yang sosial maladjusted itu diurutkan dari yang teringan dulu, terus yang emotionally disturbed children ini diurutkan dari yang terberat dulu, baru kemudian yang ringan. Terus pengklasifikasian anak tunalaras menurut Rosenberg dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi dan rendah. Yang beresiko tinggi yaitu hiperaktif, kurang aktif kan. Terus kemudian agresif atau dalam kehidupan sehari-hari itu dianya itu baper lah, ada masalah sedikit langsung ambil tindakan gitu. Terus kemudian pembangkang, terus delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Bukan dikatakan introvert, tapi ya emang dianya saja yang kurang pergaulan gitu. Terus kemudian sedangkan yang berisiko rendah yaitu autis kan. Terus kemudian sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Samuel Kirk and James J. Gallagher sebagai berikut. Yang berikut anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau. Semisal melawan kekuasaan, terus kemudian bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, dan hiperaktif. Terus kemudian yang kedua, anak yang cemas menarik diri adalah anak yang pemalu, takut, suka menyendiri, peka dan penurut dan tertekan batinnya. Dia itu sering menyembunyikan suatu masalah. Terus kemudian yang ketiga itu dimensi ketidakmatangan, mengacu pada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tidak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, pendiam. Itu yang dimensi ketidakmatangan. Terus kemudian yang keempat, anak agresi sosialisasi atau sosialis agresif, mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku
yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan serta merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Nah, mendapat dari beberapa. Terus kemudian secara garis besar anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Terus ya itu secara garis besarnya. Terus sehubungan dengan ini mengemukakan kedua klasifikasi tersebut antara lain: satu, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang pertama itu dibagi menjadi 3. Pertama, the semi-socialist children. Anak termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan atau kelompok lainnya. Terus kemudian, children are raised at a primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Maksudnya pada kelompok ini adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan. Nah, terus kemudian yang ketiga itu children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap sosial, dikarenakan banyak bersikap apatis dan egois. Terus hubungan kasih sayang pada anak itu kurang. Nah, itu masuk dalam children with minimum socialization capacity. Terus dua, anak yang mengalami gangguan emosi yang seperti diterangkan pada bait di atas. Jadi intinya anak autis atau anak tunalaras ini banyak klasifikasinya yang seperti disebutkan di atas. Entah itu dari yang ringan atau ringan dulu atau yang rendah dulu, pokoknya sama saja dalam hal artian apa, sama-sama ingin mendapatkan bimbingan atau cara bersosial yang baik, entah itu dari keluarga atau masyarakat tertentu atau kelompok tertentu. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan kepada yang karakteristik tunalaras. Terima kasih. Karakteristik anak tunalaras. Dalam belajar, anak tunalaras memiliki karakteristik tersendiri yang relatif berbeda dengan kelompok ABK yang lainnya atau dengan anak yang normal. Perbedaan karakteristik tersebut muncul sebagai akibat dari ketunalarasan yang disandangnya. Diketahui bahwa ketidakmatangan emosi dan sosial selalu berdampak pada keseluruhan berperilaku dan juga kepribadiannya. Menurut Wardani dan kawan-kawan memaparkan bahwa karakteristik anak dengan gangguan perilaku emosional dan sosial atau tunalaras dibagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama adalah karakteristik akademik. Gangguan perilaku anak dengan gangguan perilaku emosional dan sosial berimplikasi pada hambatan pencapaian hasil belajar di bawah rata-rata anak usia yang sama. Anak dengan gangguan perilaku emosional dan sosial memiliki kecenderungan malas untuk belajar serta ingin melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Yang kedua, yaitu adalah karakteristik sosial dan emosional. Karakteristik sosial anak dengan gangguan perilaku, emosional, dan sosial dipengaruhi karakteristik emosional. Karakteristik sosial biasanya ditandai dengan menimbulkan gangguan bagi orang lain, dengan ciri-ciri perilaku tidak terima
diterima oleh lingkungannya dan biasanya melanggar norma di keluarga, sekolah, teman sebaya, dan juga masyarakat. Karakter emosional ditandai agresivitas yang menimbulkan gangguan terhadap temannya. Yang ketiga yaitu adalah karakteristik fisik dan kesehatan. Karakteristik fisik dan kesehatan tidak jauh berbeda dengan anak pada umumnya. Namun, apabila sisi agresif anak tinggi berdampak pada pola kesehatan gangguan makan, gangguan tidur, serta kecenderungan jorok atau tidak memperhatikan kesehatan. Identifikasi tunalaras. Istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan menemukan. Identifikasi secara sederhana adalah proses menemukan gejala kebutuhan khusus dari orang lain yang dekat dengan anak. Lebih lengkapnya, identifikasi merupakan sebagai suatu usaha seseorang untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, emosional dalam pertumbuhan dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Apabila proses identifikasi telah selesai dilakukan, kondisi anak dapat diketahui apakah pertumbuhan termasuk normal atau mengalami gangguan emosi dan perilaku. Dalam program pendidikan, kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus memiliki 5 fungsi. Yang pertama, penjaringan atau screening, menandai gejala anak dengan gangguan emosi dan perilaku di lingkungan kelas atau sekolah dengan menggunakan alat identifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengalih tanganan atau referral, yaitu menetapkan apakah anak cukup ditangani oleh guru di sekolah saja atau perlu melibatkan pihak atau ahli yang berkompeten. Yang ketiga, klasifikasi, yaitu kegiatan memilah-milah mana anak dengan gangguan emosi dan perilaku yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan mana langsung dapat mengikuti pelayanan pendidikan di kelas reguler. Yang keempat, perencanaan pembelajaran, yaitu penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan sesuai dengan setiap jenis dan tingkat anak dengan gangguan emosi. Yang kelima, pemantauan kemajuan belajar untuk mengetahui apakah keberhasilan program pembelajaran dalam kurun waktu tertentu berjalan lancar atau tidak, serta peninjauan atas kegagalan program serta beberapa aspek yang berkaitan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai strategi pembelajaran tunalaras. Maxwell dan Elizabeth menjelaskan bahwa ada 4 strategi yang sangat penting untuk membangun motivasi belajar siswa, yaitu perhatian, relevansi, kepuasan, dan keterlibatan. Perhatian. Siswa akan merasa senang apabila dirinya merasa diperhatikan oleh orang lain, baik oleh teman-temannya maupun gurunya. Perhatian akan dirasakan oleh siswa apabila adanya lingkungan belajar yang kondusif, yaitu aman, nyaman, dan menyenangkan, atau adanya suatu iklim sosio-emosional yang kondusif. Penciptaan lingkungan sosial ini akan terjadi apabila guru mampu mengelola kelas dengan baik dan efektif. Hendaknya guru mampu menciptakan suasana anak merasa diterima, dianggap penting, dicintai, dan diperhatikan oleh lingkungannya. Yang kedua, relevansi. Strategi relevansi yang melihat hubungan kebutuhan siswa, perhatian, dan motifnya. Dengan asumsi bahwa pengetahuan, pemahaman, dan kebermaknaan secara bertahap diperoleh melalui penyediaan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lingkungan belajar yang sesuai dalam menetapkan tempat dan waktu pembelajaran sesuai yang berhubungan dengan isi atau bahan pembelajaran, kesesuaian yang berhubungan dengan masukan kebutuhan siswa, anak tunalaras. Kesesuaian yang berhubungan dengan penggunaan pendekatan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar serta kesesuaian dengan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana pesan dikirimkan dan bagaimana dukungan perlengkapan yang dibutuhkan. Kesesuaian dalam menyediakan lingkungan belajar akan semakin membantu tercapainya tujuan pembelajaran yang berupa
penguasaan terhadap metode pelajaran. Yang ketiga, kepuasan. Strategi kepuasan yang membantu siswa mengembangkan kepuasan dalam belajar. Siswa akan merasakan kepuasan apabila dirinya selalu berhasil, sukses dalam proses, dan berhasil dalam mencapai tujuan belajar. Untuk hal itu, upayakan seminimal mungkin untuk tidak mengalami kekecewaan dan kegagalan dalam proses pembelajaran dan mencapai tujuan belajar. Rasa percaya diri, harga diri, dan penghargaan merupakan dasar untuk memperoleh kepuasan dan motivasi belajar lebih tinggi. Akhirnya, prestasi belajar berkembang sesuai dengan harapan. Yang terakhir yaitu keterlibatan. Dengan asumsi bahwa pengetahuan, pemahaman, dan kebermaknaan secara bertahap diperoleh melalui interaksi dan saling didistribusikan oleh yang saling berinteraksi. Strategi keterlibatan yang menjadikan siswa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses belajar itu sendiri. Dalam strategi keterlibatan ini, siswa diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan penting dan berperan serta dalam menetapkan tujuan.